rata-rata. Sudah cukup banyak para petani lokal yang terjun dalam budidaya ikan tawar. Nah, sepertinya memang tidak kehabisan akal dan cara untuk melangsungkan hidupnya. Meskipun di era pandemi COVID-19 ini masih banyak hal yang dilakukan oleh para petani. Salah satunya yaitu membudidayakan ikan gabus. Dengan permintaan masyarakat yang ramai akan konsumen ikan gabus, jadi membuat para petani memutar otak agar bisa mendapatkan ikan gabus secara cepat. Bagaimana langkahnya ya guys? Yuk belajar bersama-sama. Sukses budidaya ikan gabus kolam terpal hanya bermodal 150.000. Number 7. Apa itu ikan gabus? Nah guys, kalian perlu tahu lebih dahulu, ikan gabus atau nama ilmiahnya Channa striatus adalah ikan air tawar yang mudah dijumpai di berbagai negara di Asia. Ikan ini bersifat karnivora. Lumrahnya, ikan gabus dijuluki nama kutuk, arwan, bogo, dan lainnya. Kenapa ikan gabus ramai di pasaran? Apakah dagingnya yang enak atau ada khasiat lain dari ikan gabus itu sendiri? Wargaters bisa jawab nggak nih? Lama sudah beredar bahwa ikan gabus memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu pada khasiatnya. Ikan ini diklaim dapat menyembuhkan penyakit. Menurut beberapa penelitian, ikan gabus memiliki kandungan berupa asam amino esensial dan asam lemak. Number 6. Sisi baik dan buruknya ikan gabus yang belum diketahui. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ikan yang satu ini ternyata banyak khasiat yang bisa diperoleh jika mengkonsumsinya. Salah satunya yaitu bisa membantu dalam penyembuhan penyakit. Berikut adalah manfaat yang didapat dari ikan gabus. Di daerah Malaysia, ikan gabus dipercaya dapat mengobati luka karena terdapat kandungan asam amino esensial dan asam lemak, memulihkan cedera, baik untuk kesehatan otot karena di dalamnya terdiri dari asupan protein yang tinggi, memelihara keseimbangan cairan tubuh, kandungan albumin juga tersedia dalam ikan gabus. Jika orang mengalami kekurangan albumin, maka akan berakibat gangguan pada organ hati, menjaga metabolisme pencernaan. Itulah sekilas tentang kelebihan yang dimiliki oleh ikan gabus. Meskipun memiliki keunggulan yang demikian, banyak ternyata masih tak sedikit orang yang enggan untuk mengkonsumsi ikan tersebut. Lantaran dengan alasan dagingnya yang memiliki rasa sedikit asam dan baunya yang sangat amis. Number 5. Teknik budidaya ikan gabus diawali dengan pemijahan indukan ikan gabus. Pastikan dulu kalian tahu nggak sih tujuan pemijahan pada ikan itu apa? Ya, tujuannya dilakukan pemijahan yaitu untuk mengawinkan ikan gabus secara alami sehingga akan menghasilkan telur. Langkah selanjutnya dengan menaruh telur-telur tersebut pada tempat yang terpisah dari indukannya. Pemeliharaan telur ini dilakukan sampai telur menetas dan anakan ikan gabus berumur kurang lebih sekitar sebulan. Number 4. Tahapan pembuatan kolam pemeliharaan untuk ikan. Nah, jika langkah pertama sudah Anda lakukan, maka beralih dulu pada langkah kedua ya guys, yaitu kalian harus membuat kolam untuk tempat pemeliharaan ikan. Para pembudidaya ikan memang saat ini tidak ingin dibuat ruwet. Alhasil banyak yang mencari alternatif mudah untuk memulai usahanya itu.
Salah satu cara cepat dan mudah jika Anda memiliki keinginan untuk budidaya ikan gabus, yaitu dengan menggunakan kolam terpal. Sesuai dengan judulnya nih guys, kolam terpal ini dibuat di atas permukaan tanah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari kolam terpal ini. Salah satunya yang paling dominan yaitu Anda tidak perlu membuat galian tanah atau membuat lubang pada tanah. Namun bisa dipastikan, kalian membuat rangka yang kuat sebagai penegak berdirinya terpal. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kolam terpal yaitu bambu, pipa, semen, batu bata, pasir, dan juga tidak luput terpal. Awalnya kalian buat denahnya terlebih dahulu, yaitu biasanya berukuran 2 x 3 x 1 meter atau 4 x 5 x 1 meter. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran yang diinginkan. Buat juga saluran masuk keluarnya air. Setelah itu, atau kolam dalam kondisi kering, baru deh Anda bisa lapisinya dengan terpal. Number 3. Penebaran bibit ikan gabus. Didapatkan juga akan unggul. Cara untuk mendapatkan bibit ikan yang bagus pastinya sahabat wargaters sudah pada tahu kan? Salah satu cara yang dilakukan para peternak dalam memilih benih ikan adalah dengan melihat ikan dari segi fisiknya. Pilihlah ikan dengan ciri-ciri bola mata yang putih. Hindari ikan yang memiliki bola mata merah ya guys. Karena bola mata yang berwarna merah itu biasanya ikan sudah terserang penyakit dan kondisinya sudah kurang baik. Selanjutnya, lihatlah ikan dari geraknya. Biasanya, ikan yang sehat memiliki gerak yang lincah dan responsif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Ikan gabus yang layak dipindahkan dari kolam penetasan ke kolam pemeliharaan adalah ikan yang sudah berusia kurang lebih 2 minggu. Sebaiknya proses penebaran ini dilakukan pada pagi hari, agar memudahkan ikan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan langsung memberikan pakan pada benih ikan tersebut. Sebaiknya benih itu dibiarkan berpuasa selama 2 hari agar proses beradaptasi lebih optimal. Apakah hal ini tidak mengakibatkan ikan mati? Tentu saja tidak ya sahabat, karena di dalam kolam tersebut sudah tersedia plankton yang bisa digunakan ikan untuk konsumsinya. Jika sudah 2 hari berpuasa, kalian bisa memberikan tepung pelet sebanyak 2 kg per kolam. Number 2. Pakan yang baik untuk ikan gabus. Perlu kalian ketahui bahwa ikan gabus adalah termasuk dalam hewan karnivora atau kanibal. Jadi ikan ini tidak segan-segan akan memakan kerabat dekatnya ya guys. Apalagi jika ikan ini sedang merasakan lapar. Jadi kalian sebagai pemelihara harus waspada dengan memberikan pakan secara rutin, agar kejadian tersebut bisa dihindari. Sudah banyak pelet khusus yang dijual di toko-toko perikanan atau pasar untuk pakan ikan gabus. Atau kalian juga bisa membuat sendiri pakan ikan dengan campuran ikan teri, bekatul, ampas tahu, dan jagung yang digiling lalu dikeringkan ya. Untuk pakan tambahan, kalian bisa menggunakan ikan teri, rayap, kroto, dan sisa sampah dapur. Number 1. Pemanenan ikan gabus. Sudah sampai pada tahapan uang nih, yaitu panen. Pemanenan ikan gabus. Ikan gabus memang bisa terbilang cukup mahal di pasaran. Masih tak banyak peminatnya karena masyarakat sekitar masih bersifat awam akan khasiat yang dimiliki ikan tersebut. Oleh sebab itu, proses pemanenan biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Kalian juga tidak perlu khawatir, karena ikan yang satu ini memiliki daya tahan yang sangat tinggi.
kalian tertarik untuk budidaya ikan gabus? Jika iya, ayo jangan ditunda-tunda lagi ya sahabat, agar kalian bisa jadi orang sukses.